Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua fitur penting di Affiliate Online yang terkadang usernya ini suka salah tafsir nih, yaitu fitur persediaan dan juga fitur aset tetap. Buat Sobat SAC yang baru pertama kali lihat video ini atau mampir ke channel ini, jangan lupa di subscribe ya, biar teman-teman gak ketinggalan dengan updatean video-video kita yang terbaru. Oke, tanpa buang-buang waktu, kita langsung aja simak videonya. Pengenalan dua fitur penting, fitur persediaan dan juga fitur aset tetap. Yang pertama, fitur persediaan. Ini adalah fitur di mana kita mendaftarkan nama-nama barang kita yang memang kita gunakan untuk sifatnya transaksi yang kita perjualbelikan pastinya. Di mana dalam fitur persediaan itu kita mengontrol quantity, harga beli, harga jual, stok dan lain sebagainya yang memang hubungannya dengan persediaan ya. Stok-stok yang memang kita ingin hitung kuantitinya keluar dan masuknya. Yang memang setiap bulan juga kita nantinya akan melakukan stok 6. Untuk fitur aset tetap itu berbeda ya. Untuk aset tetap adalah daftar yang memang aset untuk digunakan secara operasional perusahaan ya. Jadi aset-aset tetap ini adalah aset yang memang digunakan untuk kelangsungan operasional sebuah perusahaan ya. Bisa berupa gedung, kendaraan, peralatan ya seperti itu. Yang mana memang harusnya tidak banyak pergerakan kuantitinya ya. Jadi aset ini juga memang ada diperjualbelikan, namun sifatnya juga akan sangat jarang. Namun banyak sekali user accurate yang salah tafsir untuk kedua fitur ini. Perbedaan utama fitur persediaan dan fitur aset tetap. Pertama, dari fokus utamanya. Fokus utamanya untuk modul persediaan yang pasti adalah untuk mengontrol stok barang yang ingin kita perjualbelikan. Berbeda dengan fitur aset yang memang kita mau hitung adalah umur masa manfaatnya dalam membantu kegiatan operasional perusahaan ya. Jadi dari fungsi utamanya itu sudah sangat berbeda. Dua, jenis data yang diolah. Di modul persediaan data yang diolah adalah keluar masuk barang ya, nilai penjualan, HPP barang itu adalah yang dikelola data di modul persediaan. Sedangkan data yang dikelola oleh modul aset tetap itu mulai dari umur aset, ya, revaluasi aset, gitu kan, pendaftaran aset ya. Jadi untuk kedua fitur tersebut data yang diolahnya pun berbeda ya. Dia akan menghasilkan laporan yang memang sangat berbeda juga ya. Di akurat laporan untuk persediaan dan aset tetap juga dipisah. Jadi jangan sampai salah mendaftarkan barang yang memang perusahaan Bapak Ibu miliki. Ketiga, secara siklus hidupnya ya. Tentu saja untuk modul persediaan siklus hidupnya itu singkat karena barang itu melakukan pergerakan ya, baik itu fast moving atau slow moving ya. Sedangkan untuk aset tetap sudah pasti pergerakannya akan sangat bisa dibilang hampir tidak ada gitu loh, kecuali memang aset ini mau dijual. Cuman akan jarang sekali sebuah perusahaan menjual asetnya kecuali memang sedang ada masalah kondisi keuangannya gitu ya, atau aset ini sudah tidak digunakan lagi ke depannya ya. Jadi dari sisi manfaatnya pun dan umurnya itu sudah sangat berbeda. Keuntungan penggunaan fitur persediaan dan juga fitur aset tetap. Pertama, untuk fitur persediaan terlebih dahulu. Keuntungannya apabila kita menggunakan fitur ini ya, yang pertama sudah pasti kita dapat mengontrol pergerakan stok ya. Jadi kita akan minim sekali yang namanya fraud, kehilangan barang gitu kan. Karena in out stoknya kita kontrol mulai dari delivery order ya, good receive itu akan secara otomatis menambah quantity pada master persediaan di Accurate Online. Keuntungan fitur aset tetap itu berbeda ya. Dengan fitur aset tetap ini Bapak Ibu bisa tahu aset itu tuh sebenarnya sudah habis atau belum masa manfaatnya gitu. Ya biasanya kayak misalnya kendaraan umurnya 4 tahun, tapi ternyata masih bisa digunakan sampai umur 6 sampai 7 di mana memang masa manfaatnya sudah habis namun masih memberikan manfaat yang lumayan cukup baik ya untuk perusahaan. Integrasi antara kedua fitur yang memang sedang kita bahas ini, yaitu fitur persediaan dan juga fitur aset tetap ya. Sebenarnya kedua fitur ini secara tidak langsung akan terintegrasi gitu, karena bisa saja memungkinkan barang pada master persediaan kita
itu bisa kita jadikan aset ya. Misalnya kita anggaplah perusahaan jual beli elektronik, misalnya AC gitu kan. AC yang kita jual belikan ternyata di kantor ini juga butuh AC karena ruangannya ada yang rusak atau segala macam AC-nya, sehingga pada barang persediaan kita itu mesti dikonversi menjadi aset ya. Sehingga master persediaan dan juga master aset tetap ini sebenarnya saling keterkaitan. Apabila barang yang memang kita akui sebagai persediaan atau barang yang kita perjualbelikan, kita gunakan untuk membantu sebagai aset operasional perusahaan kita. Kesimpulannya, pilihlah yang sesuai dengan klasifikasi bisnis Sobat SAC gitu. Karena Pak, ini company kita baru, kita belum memerlukan fitur aset tetap karena kita juga belum ada asetnya gitu. Itu tidak masalah gitu kan. Karena misalnya Bapak Ibu berlangganan Accurate online pun itu sebenarnya masuknya ke dalam asetnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan sebagai langsung expense yang keluar gitu kan. Karena berlangganan Accurate misalnya 1 tahun 2 juta rupiah gitu kan. 2 juta rupiah kan ini untuk 1 tahun, tidak dalam 2 juta itu untuk beban di 1 bulan gitu ya. Sedangkan untuk fitur persediaan misalnya Bapak Ibu, saya perusahaan jasa tidak ada kontrol persediaan, ya berarti tidak digunakanlah fitur persediaan itu gitu. Namun misalnya Pak, saya perusahaan jasa tapi saya mau kontrol dong pemakaian, misalnya pemakaian kertas di kantor, pemakaian ATK di kantor gitu kan. Itu tetap bisa menggunakan fitur persediaan ya, walau perusahaan Bapak Ibu itu tidak memperjualbelikan barang tersebut ya. Jadi tetap bisa dikontrol barang-barang yang memang mau dihitung kuantitinya di perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, itulah pembahasan kita tentang 2 fitur unggulan di Accurate Online yang kebanyakan orang tuh suka ketukar ya, mana persediaan, mana yang jadi aset tetap. Oke. Kalau Sobat SAC ada video atau ide-ide lain yang ingin kita bahas, silahkan komen di kolom komentar video di bawah ini. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Sampai bertemu di video setel selanjutnya. Bye-bye.